Perlu saudara Effendi ketahui, saudara Effendi tidak memahami agama Islam, walaupun Anda berasal dari agama Islam. Anda tidak belajar agama Islam secara tuntas. Karena di dalam agama Islam itu setiap kita melakukan kebaikan, jika kita berniat saja untuk melakukan kebaikan, kita telah diberi pahala satu kebaikan. Itu baru berniat saja. Namun apabila melaksanakan niat baik itu, maka Allah akan menyuruh malaikat untuk mencatat satu kebaikan kita akan dibalas dengan 10 kebaikan. Saudara Effendi, ini terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Wa man ja'a bis syai'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul-azim. Yang mana artinya barang siapa membawa amal yang amalnya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan perbuatannya. Sedang mereka tidak sedikit pun dianiaya. Nah, saudara Effendi dan pemirsa sekalian, jelas sekali pada surat Al-An'am ayat 120, 160 bahwasannya barang siapa yang membawa amalnya kelak, apabila membawa amalnya satu kebaikan kelak, satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan apabila ia membawa amal kejahatan satu kali, melakukan kejahatan satu kali dan membawa amal kejahatan tersebut satu kali, maka kejahatan tersebut hanya dikira, hanya dihitung satu kali. Jadi apabila seimbang antara perbuatan baik dengan perbuatan jahat, yaitu apabila melakukan kebaikan hanya sekali
dan apabila melakukan kejahatan hanya sekali lalu beliau mati, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat, dihitung oleh para malaikat bahwasannya kebaikannya itu adalah 9 kali. Karena 10 dikurang 1, 9. Berarti orang muslim yang selama hidupnya melakukan kebaikan 1 kali, dan melakukan kejahatan 1 kali, maka Allah akan mencatat kebaikannya 9 kali dan orang tersebut layak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video, yaitu mengenai kita akan menjawab salah satu video daripada saudara Effendi Usman yang terdapat di dalam channel Injil Habagat, yang mana pada video tersebut dia memberikan 3 pertanyaan kepada saudara Darmansa Agam, yaitu saya sendiri di channel Darmansa Agam, yang mana pertanyaan beliau adalah yang pertama, adakah di antara saudara semua yang tidak melakukan kesalahan ataupun yang tidak melakukan dosa sedikit pun? Yang kedua, sehari semalam berapa
berapa kali Anda meninggalkan sholat? Yang ketiga, sebanyak manakah kebaikan yang dilakukan sehingga layak masuk ke dalam surga. Nah, itulah 3 pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Effendi di channel Injil Habagat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan cuplikan video yang ada di channel Injil Habagat yang disampaikan khusus kepada channel Darmansyah Agam. Pertanyaannya kepada Darmansyah Agam, adakah di antara saudara semuanya yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak melakukan dosa sekalipun? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada. Kemana orang yang melakukan kesalahan dan dosa? Ya ke neraka. Berapa lama di neraka? Ya kekal. Siapa yang berkata? Al-Quran. Di surat mana? Surat Al-Baqarah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Dan persatu lagi pertanyaan kepada Darmansyah Agam. Dalam sehari semalam kira-kira Anda berapa kali meninggalkan sholat? Katakanlah sekali. Berdosa tidak? Sangat berdosa. Bahkan terlambat sholat saja, itu sudah berdosa. Apalagi meninggalkan sholat. Nah, dengan dosa, apakah saudara bisa masuk surga? Dan dengan dosa, apakah saudara bisa dikategorikan orang baik, lalu saudara bisa masuk surga, seperti yang saudara tulis di dalam komentar channel Injil Habagat, lalu saudara mengutip sebuah ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 124. Semua muslim yang baik akan masuk surga. Itu tulisan Anda. Lalu Anda mengutip surat An-Nisa ayat 124. Lalu saya bertanya kepada saudara Darmansyah Agam. Pertanyaan saya, sebanyak mana kebaikan baru dianggap oleh Allah layak masuk surga? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami akan menjawab pertanyaan daripada saudara Effendi secara ringkas, yang mana pertanyaan tersebut sebanyak 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah di antara saudara semuanya yang tidak melakukan kesalahan ataupun yang tidak melakukan dosa sedikit pun? Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya di antara orang Islam, di antara orang Muslim, banyak orang Islam yang ada tidak melakukan kesalahan ataupun dosa sedikit pun. Banyak. Ini banyak terdapat, yaitu guru-guru di pondok pesantren. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka menjaga sholat mereka, menjaga ibadah mereka, menjaga puasa mereka, baik yang diwajibkan oleh Allah ataupun yang hukumnya sunat, mereka kerjakan semua. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, banyak di antara para ulama, guru-guru pesantren yang mencapai tingkat kewalian,
Jangankan membuat kesalahan, berbicara, bertutur kata yang tidak baik pun dijaga. Bertutur kata, bersapa, mereka akan menjaga setiap ucapan yang akan mereka keluarkan. Inilah banyak daripada guru-guru pesantren yang tidak melakukan dosa sedikit pun. Memang kalau di masyarakat biasa banyak ada melakukan dosa, bahkan melanggar perintah Allah, bahkan melanggar larangan Rasulullah SAW. Nah, jawaban yang kedua dari pertanyaan saudara Effendi adalah sehari semalam berapa kali Anda meninggalkan sholat? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sehari semalam berapa kali Anda meninggalkan sholat? Kalau saya pribadi, terkadang saya tidak ada pernah mendirikan sholat dalam sebulan. Terkadang ada sekali dalam sebulan. Terkadang ada 2 kali, melihat keadaan, situasi, dan kondisinya. Namun perlu diketahui bahwasannya setiap muslim itu apabila meninggalkan sholat bisa diqadha. Nah, jika meninggalkan sholat misalnya sholat zuhur di hari Jumat, misalnya meninggalkan sholat asar di hari Jumat, maka bisa kita ganti di waktu asar Jumat depan. Bisa kita kerjakan sholat asar untuk Jumat yang kita tinggalkan. Namanya qadha, qadha. Yang mana setelah kita melaksanakan sholat asar di Jumat tersebut, kita melaksanakan sholat asar yang kita tinggalkan. Setelah selesai sholat asar Jumat di hari tersebut, kita bisa melaksanakan sholat asar kemudian untuk melaksanakan sholat asar yang tinggal kemarin. Nah, itu namanya qadha. Dan pertanyaan yang ketiga, sebanyak mana kebaikan baru dianggap layak masuk surga? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam, orang Islam akan masuk surga jika kebaikan mengalahkan kejahatan walau beratnya sebesar biji sawi. Jadi orang Islam masuk surga jika kebaikan mengalahkan kejahatan walaupun sebesar biji sawi. Atau kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya walaupun sebesar biji sawi ataupun sebesar atom ataupun sebesar proton atau apalah namanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas
pertanyaan ketiga tadi sudah jelas bahwasanya setiap orang Islam yang memiliki kebaikan melebihi kejahatan walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan daripada Effendi Usman, yaitu mengenai surat An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamun naqira. Setiap orang yang melakukan kebaikan dari seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang mereka adalah beriman, maka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dijolimi sedikit pun. Perlu saudara Effendi ketahui, saudara Effendi tidak memahami agama Islam walaupun Anda berasal dari agama Islam. Anda tidak belajar agama Islam secara tuntas. Karena di dalam agama Islam itu setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita melakukan kebaikan, jika kita berniat saja untuk melakukan kebaikan, kita telah diberi pahala satu kebaikan. Itu baru berniat saja. Namun apabila melaksanakan niat baik itu, maka Allah akan menyuruh malaikat untuk mencatat satu kebaikan kita akan dibalas dengan 10 kebaikan. Saudara Effendi, ini terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Wa man ja'a bis syai'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya barang siapa membawa amal yang amalnya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan perbuatannya. Sedang mereka tidak sedikit pun
dianiaya. Nah, saudara Effendi dan pemirsa sekalian, jelas sekali pada surat Al-An'am ayat 160 bahwasanya barang siapa yang membawa amalnya kelak, apabila membawa amalnya satu kebaikan kelak, satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan apabila ia membawa amal kejahatan satu kali, melakukan kejahatan satu kali dan membawa amal kejahatan tersebut satu kali, maka kejahatan tersebut hanya dikira, hanya dihitung satu kali. Jadi apabila seimbang antara perbuatan baik dengan perbuatan jahat, yaitu apabila melakukan kebaikan hanya sekali dan apabila melakukan kejahatan hanya sekali, lalu beliau mati, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat, dihitung oleh para malaikat bahwasannya kebaikannya itu adalah 9 kali. Karena 10 dikurang 1, 9. Berarti orang muslim yang selama hidupnya melakukan kebaikan satu kali, dan melakukan kejahatan satu kali, maka Allah akan mencatat kebaikannya 9 kali dan orang tersebut layak masuk surga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jikalau orang Islam menyampaikan ceramah, menyampaikan dakwah, pasti memakai data, memakai dalil yang berasal daripada kitab sucinya. Nah, hal yang demikian juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu nomor 7062, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 129, yang mana bunyinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku berniat melakukan kejelekan, jika hambaku berniat melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jadi jika hambaku, ini firman Allah Ta'ala, jika hambaku melakukan satu kejelekan, apabila hambaku melakukan suatu kejelekan, maka jangan dicatat hingga ia melakukannya.
Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika seorang Islam berniat melakukan satu kejahatan, maka belum dicatat dosanya. Namun apabila orang Islam tersebut melakukan satu kejahatan, maka dicatat satu kejelekan untuknya, yaitu satu kejahatan dicatat untuknya. Dan apabila jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karena aku, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Nah, saudara Effendi dan pemirsa Channel Dharma Sagam, bahwasanya di dalam hal tersebut dikatakan sangat jelas bahwa jika seorang muslim berniat melakukan suatu kejahatan, maka niatnya tersebut belum dicatat. Namun apabila orang tersebut melakukan kejahatan, maka dicatat satu kejahatan. Dan apabila niatnya tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka akan catat satu kebaikan untuknya. Jadi jika dia melakukan satu kejahatan, hanya dicatat satu kali. Dan apabila dia tidak melaksanakan kejahatan tersebut, maka akan mendapat pahala satu kebaikan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan hadis tersebut. Jika ia berniat melakukan kebaikan, jika ia berniat melakukan kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatkan baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hingga 700 kali lipat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa setiap muslim yang baik pasti masuk surga. Karena apa? Karena berniat melakukan kebaikan saja, belum melaksanakannya, sudah mendapat pahala. Satu kali dicatat, satu kali kebaikan. Dan apabila niat melakukan kebaikan tersebut dilaksanakan, maka akan mendapat pahala 10 kali lipat kebaikan hingga 700 kali lipat. Maka setiap orang muslim jika ditimbang amalnya,
pasti lebih banyak amalnya jika muslim yang baik. Nah, bagaimana jika muslim yang jahat? Jika muslim yang jahat setelah melakukan kebaikan dicatat sekali, dan apabila melakukan kebaikan dicatat 10 kali lipat, masih kurang, masih lebih banyak kejahatan daripada kebaikan, berarti beliau dimasukkan ke dalam neraka. Cuma tidak kekal, pemirsa yang dirahmati Allah. Saudara Effendi, coba Anda baca surat Maryam ayat 71 sampai 72, sangat jelas bahwasannya orang-orang Islam itu setelah dimasukkan ke neraka, ya apabila lebih banyak kejahatan, amal kejahatan daripada amal kebaikan, setelah masuk neraka, setelah dicuci, setelah dibersihkan, maka dikeluarkan dan diangkat ke dalam surga. Nah, ayat yang Anda katakan, yang mana Anda berkata bahwasanya setiap orang yang telah masuk neraka pasti kekal selama-lamanya, Anda hanya memotong ayat. Yang Al-Baqarah, surat Al-Baqarah yang Anda sampaikan itu adalah untuk orang-orang kafir seperti Anda, seperti saudara-saudara Anda. Karena setelah mendengar ceramah dari saya, komen dari saya, melalui Al-Quran yang saya sampaikan, melalui kitab Anda, ayat-ayat kitab Anda yang saya kutip, namun Anda tetap membandel, tidak mau beriman, tidak mau merubah pikiran Anda, maka Anda akan tetap selama-lamanya di dalam neraka, kecuali Anda bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Effendi, saudara Effendi, Al-Baqarah surat ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat berapa yang mengatakan orang yang masuk neraka itu kekal selama-lamanya? Ayat berapa? Pasti Anda penggal. Coba surat Al-Baqarah ayat berapa? Anda tidak berani menyampaikan ayatnya. Karena jika Anda berani menyampaikan ayatnya, pasti saya jawab dengan tegas dan ringkas. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi intinya adalah setiap muslim yang baik pasti masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena setiap amal kebaikan yang dilakukannya, sekali berbuat kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kali pahala perbuatan amal tersebut, yaitu 10 sampai 700 kali lipat. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara Effendi, pertanyaan bagi Anda, tolong jawab. Di manakah ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwasannya jika mengakui Yesus mati di tiang salib sebagai Tuhan, maka Anda akan masuk surga? Coba sampaikan, di mana ayatnya? Coba Anda sampaikan. Satu pertanyaan saja. Di manakah ayat yang mengatakan jika mengakui Yesus sebagai Tuhan yang mati di kayu salib, maka Anda akan masuk surga? Itu pertanyaan dari saudara Anda, Darmansah Agam Channel. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian dan kiranya dapat juga bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.